Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di ujung Jalan Pramuka dengan satu pilar yang cukup besar. Dan dari pilar ini akan membentang layang LRT Jakarta menyeberang di atas Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Tol Cawang Tanjung Priok. Jarak ataupun span bentangan dari arah Pramuka sampai ke Pemuda disambut oleh pilar yang ada di sini adalah sekitar 70 meter. Nah, berikutnya hal yang akan kita perhatikan adalah sambungan pilar portal yang juga akan menyeberangkan layang LRT Jakarta di atas lintasan KRL yang ada di Jalan Pramuka yang sangat sibuk. Baik, melanjutkan video kita sebelumnya. Setelah kita melihat perkembangan dan progres pembangunan layang LRT Jakarta dan juga stasiunnya di kawasan Manggarai, kita melihat perkembangan stasiun LRT Jakarta Matraman sampai ke arah Pemuda. Di bagian pinggir ini ada area yang ditutup, itu akan menjadi tempat akses bagi masyarakat untuk nantinya menuju ke dalam area stasiun, baik itu berupa anak tangga atau juga mungkin eskalator, dan tentunya dibutuhkan lift. Jalan ke arah flyover Pramuka yang ada di sini terdapat satu lajur saja bagi kendaraan bermotor, sehingga memang harus bergantian untuk melewatinya dan akan padat di sore hari ke arah timur. Kemudian di sisi seberang di kanan kita atau sisi selatan itu akan padat di pagi hari ke arah barat. Baik, di bagian tengah di sini kita lihat ke arah flyover Pramuka sudah ada satu pilar yang berdiri. Nantinya dari pilar ini akan tersambung dengan pilar-pilar lain berada di samping flyover Pramuka di seberang. Nah, area tersebut sudah ditutup total karena proses pembangunan dari pondasi-pondasi pilar-pilar yang berdiri itu sedang berlangsung. Jadi arus kendaraan yang dari arah Salemba atau dari arah Jatinegara berada di samping jalan yang kita lewati menuju ke arah pertigaan Jalan Tambak dan ke arah Proklamasi. Naik dari underpass yang ada di perempatan Matraman Salemba, di sini kita langsung disambut oleh pilar-pilar layang LRT Jakarta yang sudah selesai, bahkan sudah disambungkan menggunakan PCI girder, dan juga sudah ada lantai ataupun deck bagi penempatan rel-rel kereta LRT Jakarta nantinya. Nah, jalur ini, jalur cepatnya juga sudah ditutup total karena proses pembangunan itu membutuhkan ruangan, terutama untuk penempatan material kemudian mobilitas dari alat-alat berat yang melakukan aktivitas pembangunan. Jadi, jalur yang bisa dipakai adalah jalur lambat. Menjelang underpass Pramuka, di sini layang LRT Jakarta kembali ke tengah jalan ataupun median jalan. Karena sebelumnya di samping flyover berada di sisi selatan, jadi agak meliuk sedikit nanti jalurnya, sehingga bisa melewati ataupun crossing di atas lintasan kereta yang ada di depan kita. Dan menjelang underpass kita bisa lihat di sini pilar-pilar portal dua pilar yang disambungkan. Kemudian di atasnya sudah mulai dibentangkan dari PCI girder dan juga sudah ada pengecoran lantai. Terdapat bondex-bondex ataupun plat-plat besi di situ, besi bercampur aluminium mungkin untuk keperluan pengecoran lantai. Di sisi timur underpass di sini sudah banyak sambungan-sambungan dari pilar portal dan nantinya akan diteruskan masuk ke area platform di stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Nah, struktur dari stasiun LRT 1B Pasar Pramuka kita lihat sudah banyak yang berdiri pilarnya dengan penopang-penopang lantai yang siap disambungkan satu persatu sehingga membentuk nantinya lantai stasiun. Untuk akses menuju ke stasiun juga sudah disiapkan beberapa lokasi di pinggir jalan, baik di sisi utara atau juga di sisi selatan. Nah, halte Transjakarta yang akan tersambung dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka adalah yang di samping kita ini, yaitu Pasar Genjing. Nah, halte ini mudah-mudahan dapat direvitalisasi karena nanti tentu akan menampung lebih banyak penumpang dibandingkan dengan kondisi saat ini yang hanya melayani penumpang
Transjakarta. Bisa saja penumpang dari LRT Jakarta turun kemudian menggunakan moda transportasi bis untuk menuju ke lokasi yang diinginkan. Kita masuk ke jalur cepat. Jalur cepat sendiri masih tersedia di Jalan Pramuka setelah Pasar Genjing ya. Kemudian jalur ini dipakai untuk putar balik ke arah Jalan Pramuka di sisi utara. Untuk halte-halte Transjakarta di sini menggunakan anjungan ataupun jembatan yang lebih panjang agar bis-bis Transjakarta tidak terlalu masuk ke area yang sudah disiapkan sebagai tempat stop ya, tempat berhenti di halte. Jadi manuvernya akan lebih mudah dan para penumpang cukup melewati anjungan tersebut masuk ke dalam rangkaian bis misalnya, atau bis menuju ke arah timur dari jalur Transjakarta yang ada. Barusan itu adalah putar balik. Untuk jalur cepat dan jalur lambat di Jalan Pramuka itu masih ada pembatasnya dan terdapat pepohonan hijau ya. Kita belum tahu apakah akan dibongkar agar lebih lebar Jalan Pramuka, kemudian jalur hijaunya dipindahkan ke bagian pinggir. Itu yang dilakukan di Jalan Rasuna Said, atau tetap dengan seperti ini ada jalur cepat dan jalur lambat. Memasuki area ke arah timur lagi, kita bisa lihat ada satu stasiun di depan. Ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP. Nah, jalur cepatnya juga ditutup karena pekerjaan dari pembangunan stasiun membutuhkan lahan ataupun ruangan yang lebih lebar. Mengingat di bagian atas terdapat pekerjaan pengangkatan dari material-material yang cukup berat, beton dan lainnya. Dari itu bagian tengah ini ditutup total. Sama halnya dengan stasiun lain, mulai disiapkan juga akses-akses dari pinggir yang ditutup ya. Kemudian nantinya akan tersambung ke dalam area stasiun, baik itu berupa anak tangga, eskalator atau juga lift. Sepenuhnya ke arah timur menjelang perempatan Ahmad Yani, di sini ditutup total jalur cepatnya walaupun ada putaran. Sebenarnya putaran dialihkan ke bagian ujung, yaitu di dekat traffic light ya ataupun lampu merah yang ada di ujung Jalan Pramuka bertemu dengan Jalan Ahmad Yani. Nah, kita sudah bisa lihat satu pilar yang cukup besar di bagian ujung ini tadi video kita di awal. Kemudian pilar tersebut nantinya akan menyeberang ke arah Jalan Pemuda. Sebelum dari pilar yang besar di ujung Jalan Pramuka, terdapat satu lagi pilar yang cukup besar di dekat halte Transjakarta Simpang Pramuka. Halte ini nanti juga tersambung dengan menggunakan jembatan penyeberangan orang menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP. Ini adalah konstruksi dari pilar yang sudah berdiri bagian bawahnya. Kemudian tinggal di bagian atasnya nanti akan dicor sedikit demi sedikit. Sama halnya dengan yang ada di seberang sehingga tersambung di bagian tengah dan membentuk jembatan layang. Yang ini yang ada di ujung Jalan Pramuka. Pekerjaan ini mungkin akan berlangsung agak lama ya, karena bukan hal yang mudah untuk menyambungkan span ataupun bentangan yang cukup panjang, dan ini metode yang kita dengar adalah balance cantilever. Jadi akan dicor sedikit demi sedikit sampai ke arah Jalan Pramuka di ujung sana. Sudah disiapkan ya berbagai macam hal. Kemudian nanti mungkin akan ada rekayasa arus lalu lintas, terutama mungkin di malam hari ya ataupun di hari-hari tertentu, sehingga memudahkan dan melancarkan proses konstruksi. Baik, kita sudah memasuki Jalan Pemuda. Mungkin sedikit kita bisa melihat ya ada pergeseran dari pembatas jalan sehingga membuat Jalan Pemuda menjadi agak lebih sempit ya dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin itu adalah hal yang normal pada saat proses-proses pembangunan. Jadi selama tidak mengakibatkan kemacetan dan keperluan kelancaran pembangunan, masyarakat harusnya dapat mendukung proses ini.
Di Jalan Pemuda sendiri yang jelas keseluruhan konstruksi layang ini sudah selesai ya. Dan pekerjaan yang berlangsung yang kita pernah lihat adalah pemasangan rel. Relnya sudah sampai ke arah ujung di Ahmad Yani. Namun masih menunggu yang tadi sambungan dari arah Ahmad Yani menyeberang di atas tol menuju ke Jalan Pramuka. Ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B ya di Jalan Pemuda dan merupakan stasiun pertama dari arah Velodrome nantinya bagi para penumpang LRT Jakarta dari arah Pegangsaan 2 yang akan menuju ke Manggarai. Di bagian pinggir sudah banyak area yang ditutup ya, tadinya hanya di bagian sisi timur dari stasiun ini. Namun sekarang untuk sisi barat juga sudah mulai disiapkan akses-akses untuk menuju ke stasiun, baik berupa anak tangga, eskalator, dan lift kita bisa lihat di depan. Ada kotak khusus untuk lift dan lift sendiri akan dipergunakan oleh penumpang-penumpang terutama yang lansia ya, penumpang-penumpang prioritas, lansia, anak kecil, ibu hamil, dan disabilitas. Dari arah sebaliknya kita bisa lihat ini akses ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun yang nantinya terintegrasi dengan halte Transjakarta di samping kita ini, yaitu Kayu Jati Sunan Giri. Kemudian untuk anak tangga ini sudah selesai, bahkan sudah ada atap ataupun kanopinya. Yang jelas diperlukan untuk melindungi para penumpang pada saat hujan dan juga mungkin panas. Stasiun ini kita sudah pernah kunjungi sebelumnya. Di bagian dalam itu sudah lengkap ya untuk trek, kemudian juga platform. Mungkin saat ini adalah penyelesaian area-area yang ada, termasuk area komersial, gate dan lainnya, ataupun area concourse ya. Baik, untuk halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati ini sebenarnya juga kita harapkan dapat direvitalisasi agar ya dapat menampung lebih banyak para penumpang dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik. Nah, ke arah timur lagi ini adalah pembatas-pembatas jalan yang nampaknya dilebarkan dari kondisi sebelumnya ya. Karena pekerjaan di dalam masih ada, yang kita lihat ada penggalian di sekitar pondasi. Makin ke ujung layang dari LRT Jakarta ke arah timur, ke arah stasiun Velodrome itu semakin rendah dikarenakan untuk platform ataupun peronnya berada di lantai 1 ataupun lantai di mana kita naik menggunakan eskalator. Lalu untuk yang stasiun-stasiun baru yang fase 1B di sepanjang Jalan Pemuda, kemudian Pramuka menuju ke Tambak sampai ke Manggarai, itu platformnya berada di lantai 2 ataupun lantai yang paling atas, sehingga layang LRT Jakarta itu memang menanjak ya dari stasiun yang lama, stasiun Velodrome ke arah stasiun Rawamangun. Dan layang LRT Jakarta itu menanjak lagi lebih tinggi di kawasan Manggarai karena melintasi dari layang kereta yang ada, yaitu dari Manggarai ke Cikini dan juga sebaliknya. Pekerjaan ini telah berlangsung hampir 2 tahun karena di tahun 2023 ya diletakkan batu pertama groundbreaking di sudut dari stadion Velodrome, yaitu dibelokkan di depan sana ya. Jadi di bulan November awal harusnya sudah 2 tahun ya. Semoga proses-proses dari pembangunan yang berlangsung semakin lancar, semakin baik, semakin cepat, dan mulai diuji coba di akhir tahun depan sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, terutama yang menuju ke utara Jakarta seperti kawasan Kelapa Gading ya, Semper, Tanjung Priok, dan misal ke arah Cakung bisa dari stasiun Manggarai terus menggunakan LRT Jakarta turun di Pegangsaan 2 dan bisa menyambung lagi dengan moda transportasi lainnya.
Nah, kita sedikit menyusuri Jalan Pemuda ke arah timur. Di sini nantinya akan ada layang LRT Jakarta yang akan diteruskan ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Dan itu mungkin di tahun-tahun di atas tahun 2030 ya targetnya. Nah, pencabangan yang kita perhatikan di desain dari layang LRT Jakarta itu adalah dari stasiun Rawamangun. Berarti dari stasiun tersebut akan ada 2 trek, mungkin jadi 4 ya, ke arah timur. Dari arah sebaliknya, ini perempatan Ahmad Yani ke arah Pramuka menuju ke Jalan Tambak. Dapat kita lihat area bagian ujung juga sudah banyak yang dipakai untuk konstruksi tadi, penempatan pilar yang cukup besar sebagai pilar yang akan menanti ataupun juga menyambungkan layang LRT Jakarta menyeberang di atas jembatan tol. Kemudian ada 1 pilar lagi yang juga besar ya, dan ada pilar yang besar lagi di belakangnya. Yang ini di ujung tadi ada halte Transjakarta Simpang Pramuka, akan disambungkan integrasi dengan stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Kalau kita lihat jaraknya lumayan jauh ya. Sama halnya dengan jalan Pramuka lainnya, untuk area ini jalur cepat ditutup dikarenakan proses pembangunan stasiun memerlukan ruangan dan manuver-manuver alat berat yang lebih luas. Di sekitar sini belum begitu banyak dibuatkan kotak-kotak ataupun lahan-lahan yang dipersiapkan sebagai akses. Mungkin penyelesaiannya fokus pada stasiun terlebih dahulu. Untuk Jalan Pramuka sendiri sudah sebagian besar dari pilar-pilarnya tersambung sempurna ya, membentuk layang. Bahkan juga sudah ada pembatas di kedua sisinya. Ini sudah rapi ya. Pilar-pilarnya yang kita lihat di sini sudah 70-an, 71, 72, B itu menandakan ini adalah fase 1B. Kemudian di bagian dalam area konstruksi sudah mulai banyak yang rapi. Tadinya banyak material-material di sana. Tinggal mungkin ada rangka-rangka besi ya pada saat pekerjaan-pekerjaan untuk penopang. Kalau kita lihat yang ini, penopang dari girder baja yang ada di depan, biasanya seperti itu. Namun setelah tersambung sempurna, penopangnya dilepas dan menjadi kokoh ataupun kuat. Ya, jalur cepatnya sampai di sini. Kita akan masuk lagi ke jalur lambat menuju ke arah underpass Pramuka. Terdapat mobile crane yang cukup besar ya di kawasan ini, berfungsi untuk mengangkat dari box-box girder baja nampaknya, atau mengangkat material-material terkait dengan konstruksi dari penyambungan pilar-pilar yang ada. Ini adalah titik temu Jalan Utan Kayu dan juga Jalan Pramuka, biasanya cukup padat di pagi hari. Dan ini adalah pilar-pilar di bagian ujung ke arah underpass yang akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka, yang terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Ini struktur stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Kendaraan-kendaraan berat di sini akan keluar masuk area stasiun dan melakukan manuver. Jadi rekayasa arus lalu lintas mungkin akan dilakukan sewaktu-waktu. Bisa saja akan membuat ketersendatan arus lalu lintas yang sedang berlangsung di Jalan Pramuka di sisi selatan ini. Nah, ini fungsi dari rangka-rangka baja yang tadi ya, menopang dari rangka baja lagi di atasnya untuk persiapan pengecoran penopang struktur lantai.
Baik, kita masuk ke underpass Pramuka. Ini sambungannya sudah sempurna ya. Tinggal menyeberang di atas rel menuju ke arah sisi barat dari underpass Pramuka yang ada. Underpass Pramuka ini sangat membantu arus lalu lintas karena mengurangi kepadatan yang ada di atasnya. Sebelumnya, sebelum ada underpass ini sangat padat arus lalu lintas menunggu kereta yang lewat, ditambah lagi kalau pagi hari frekuensinya juga sangat tinggi. Di bagian depan, layangnya akan berbelok ke arah selatan berada di samping flyover. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.